Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur, di antaranya. Bus pariwisata tabrak truk di Tol Ngawi, 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Gerombolan pemuda bersenjata tajam di Tuban serang pengunjung warung kopi. Evakuasi sarang tawon Vespa di Mojokerto usai sengat 4 kambing hingga mati. Saudara, bus rombongan guru menghantam belakang truk di Tol Ngawi. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Ngawi. Kerasnya benturan membuat bagian depan bus ringsek. Akibat peristiwa ini, kernet bus tewas di lokasi kejadian. Sementara puluhan penumpang bus terluka dan dirawat di 2 rumah sakit. Kecelakaan terjadi antara bus PO Restu yang ditumpangi rombongan guru SMP Malang berjumlah sekitar 34 orang. Bus yang dikemudikan Muhammad Basri melaju beriringan dengan 2 bus lainnya dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian diduga sopir bus kurang waspada dan tak mengetahui di depan ada truk muatan tiang pancang. Karena jaraknya terlalu dekat, bus menghantam belakang truk. Korban luka-luka dilarikan di rumah sakit. 4 orang dirawat di rumah sakit Atin Husada dan 17 korban lainnya dirawat di rumah sakit Widodo Ngawi. Itu saya tidur Pak, jadi saya kurang ngerti. Pokoknya bangun-bangun sudah jatuh dan posisi bis itu sudah di kiri nabrak pembatas jalan gitu. Terus di belakang bis itu kalau saya nggak salah ingat ada kontainer muatan tiang panjang itu ya. Itu rombongan apa sih Mas? Rombongan guru dari sekolah Karis. Dari Malang mau ke Jogja. Acara apa dalam rangka? Dalam rangka ya liburan aja sih, liburan bersama gitu Pak. Jadi itu saya posisinya tidur, terus tiba-tiba beruak aja, saya posisinya langsung berubah. Tapi saya waktu tidur itu ngerasanya bisnya udah kayak mengular gitu. Oh gitu, jadi itu rombongan berapa bus sebenarnya Pak? 3 bus ya? Dari mana mau kemana? Dari Malang mau ke Yogyakarta. Pak, ketika kecelakaan terjadi terus apa yang Bapak lakukan waktu itu? Teriak minta tolong sama menolong diri sendiri dulu tadi. Nggak tahu ada tronton depan ini, memang lampunya nggak ada itu tronton depan. Jadi aku buat nganan gini nggak nututi wes, pojokan depan kena. Oh, bawa apa truk yang ditabrak Bapak? Ya ini betaneser Paku bumi itu ya? Iya. Bapak penumpang berapa orang? 34. Dari mana mau kemana Pak? Dari Malang ke Jogja. Rombongan apa ini Pak? Guru sekolah Kristen. Guru sekolah? Ya. Itu yang terjepit ya? Yang di bawah itu supirnya truk ya. Oh, yang terjepit itu? Kedorong muatannya itu ke depan. Oh, jadi yang masih terjepit ini supir truknya? Iya. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, minibus yang ditumpangi pasangan suami istri di Mojokerto menabrak pohon di pinggir jalan. Sang suami tewas di lokasi kecelakaan serta mobil ringsek karena benturan keras. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Mojokerto. Minibus yang ditumpangi pasangan suami istri Muhammad Zainuri dan Siti Komaria menabrak pohon di pinggir jalan raya. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil ringsek, sedangkan pengemudinya yakni Muhammad Zainuri meninggal dunia di lokasi kejadian sementara sang istri terluka. Kecelakaan ini berawal saat mobil yang ditumpangi Pak Sutri ini melaju kencang menuju rumah sakit untuk kontrol kesehatan. Diduga sopir mengantuk hingga kendaraan oleng ke kanan hingga menabrak pohon. Arahnya dari utara menuju ke selatan langsung
belok kanan nabrak pohon. Katanya mau mengantar istrinya ke rumah sakit kontrol begitu. Jadi Ya. di dalam berapa orang Pak tadi? Di dalam cuma ada 2 orang sama istrinya saja, supirnya itu suaminya. Terus yang meninggal? Yang meninggal itu suaminya, yang istrinya dibawa ke rumah sakit RA Basuni. Guna penyelidikan lebih lanjut, korban tewas dan luka-luka dievakuasi ke RSUD RA Basuni, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto Kota. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang begal motor babak belur dihajar warga usai gagal merampas motor milik seorang perangkat desa di Kabupaten Pasuruan. Polisi akhirnya bisa mengamankan pelaku meski sempat kewalahan karena massa yang marah terus merangsek menghajar pelaku. Ketegangan mewarnai evakuasi pelaku begal di kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Massa yang marah terus merangsek saat polisi membawa keluar pelaku dari salah satu ruangan. Karena kewalahan, polisi membawa masuk lagi pelaku yang sebelumnya jadi sasaran amuk massa. Saat warga lengah, polisi akhirnya bisa mengamankan pelaku MY untuk dibawa ke kantor polisi. Pembegalan menimpa SP seorang perangkat desa di Kecamatan Winongan, Pasuruan. Pelaku yang berjumlah 3 orang sempat kabur namun dikejar oleh korban hingga terjatuh. Saat itulah pelaku membacok korban serta melempar bom ikan namun tidak meledak. Massa yang mengetahui kejadian itu langsung meringkus seorang pelaku MY, sementara 2 teman pelaku berhasil kabur. Sama Pak Mudin, nah di situ tarung. Berarti Pak Mudin ini melawan Pak nggih, sempat melawan, sempat dibacok sama dibondet tuh. Sekarang lagi sekarang lagi. Terus pelakunya lari, padanya Pak Mudin itu hasil curian itu ditinggal, terus lari bawa motor grand milik warga pas mandi langsung diambil. Pelaku kita amankan, nanti ke Polres kita tindak lanjuti, dan warga juga seperti itu. Kita jaga supaya tidak ada benturan antara masyarakat dengan aparat, karena kita sama-sama adalah tujuannya untuk kebaikan, yaitu menjaga Kamtibmas, situasi keamanan masyarakat di desa. Polisi kini tengah mengembangkan kasus untuk menangkap 2 pelaku lainnya, sementara korban SP masih dirawat di rumah sakit karena terluka di kepala. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, setelah kabur dan bersembunyi di hutan, pemuda pembunuh pamannya di Ponorogo menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena sering menghina ibunya. Dengan tangan terborgol, AP digelandang ke Mapolres Ponorogo. Pemuda warga Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Ponorogo itu menyerahkan diri setelah sempat kabur dan bersembunyi di hutan usai membunuh pamannya Ahmad Suyoto. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena sering cekcok dan menghina ibunya akibat persoalan batas tanah hingga ibu pelaku sakit. Terkait dengan ucapan maupun perbuatan perilaku korban yang sudah lama terjadi sebetulnya. Tetapi puncaknya ketika korban pada saat bekerja di Kalimantan mendengar ibunya diperlakukan tidak pantas, kemudian sampai sakit dan ponakannya diancam. Nah, itulah puncaknya pada saat yang bersangkutan merasa sakit hati. Salah satu pemicunya memang tanah dan atau bagaimana? Ya, lebih besar karena faktor sengketa tanah tersebut. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat pelaku dan sejumlah temannya pesta miras sembari menunggu pergantian tahun. Saat dalam kondisi mabuk berat, tiba-tiba pelaku teringat kepada korban hingga mendatangi rumahnya. Korban yang mendengar teriakan pelaku keluar rumah dan langsung diajar pelaku menggunakan balok kayu. Warga yang mengetahui peristiwa itu berusaha mengejar pelaku yang lari bersembunyi ke dalam hutan. Masih di rumah, tapi baru lihat polisi ke sini, dia langsung lari. Ke mana? Ke hutan? Ke arah ke hutan kemungkinan. Itu kita kejar nggak menuntut. Sudah dikejar, sempat dikejar aja Pak? Sudah sempat dikejar, dia lari langsung. Karena jam 3 lah paling nggak, itu kan agak petang kan. Dan dari gelap ya.
Pelaku bakal dijerat pasal 338 Junto 351 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Gerombolan pemuda bersenjata tajam di Tuban serang pengunjung warung kopi. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.